kita tetap pilih. Di dalam cinta kasih Tuhan kita menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saatnya Tuhan, Kau berikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi kuat, kami mampu, kami sanggup Tuhan melakukan segala perkara yang tidak pernah kami pikirkan, karena Kau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi. Haleluya. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu, Dia tahu isi hati bahkan di pikiran kita, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib.
mengalir dalam kehidupan setiap hari, lepas pribadi demi pribadi. Dan itulah yang kami alami ketika kami telah mempunyai Allah yang seperti Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini telah menuntun kami melalui Roh yang Kudus untuk bersama-sama dalam ibadah pagi yang indah ini bersama untuk menikmati juga perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Tuhan ku hadir di tengah kami melalui persekutuan mulai dari awal sampai pada akhirnya, dan Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu melalui apa yang boleh kami kerjakan di dalam pujian, penyembahan, bahkan persembahan yang saat ini juga dibawa oleh anak-anak-Mu melalui kotak persembahan yang ada amplop-amplop yang diisi oleh rupiah-rupiah yang daripadamu. Berkat itu mengalir untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Kudus, kami sucikan, layakkan semua persembahan ini untuk kemuliaan-Mu, jadi berkat bagi gereja-Mu di dalam melaksanakan tugas keseharian operasional gereja untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati mereka yang telah memberikan dari hati yang tulus dan suka rela. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi mereka, memberkati pekerjaan, penghidupannya, keluarga dan pribadinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang memberikan persembahan melalui online service, melalui rekening gereja. Tuhan Kau berkati semua yang telah diberikan kepada Tuhan menjadi korban persembahan yang bertumpah ruah di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, kecuali Engkau saja yang dipermuliakan, dan kami pulang boleh membawa berkat, damai sejahtera, menguatkan dan memberi hidup yang baru daripada firman-Mu yang boleh kami dengar sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Allah. Yang siap mendengarkan firman Allah, mari kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam minggu pertama bulan Maret 2021. Kita boleh ada sebagaimana Tuhan telah menetapkan setiap kali dalam satu bulan. Minggu pertama kita boleh ibadah bersama dengan perjamuan asa yang kudus. Kita percaya bahwa kita hadir bukan sekedar untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus, tapi juga untuk menikmati hadiratnya melalui firman Allah yang hari ini kita akan mendengarkan. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga memberikan persembahan untuk kemuliaannya bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tidaklah semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema yang saya angkat dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 yang nanti kita akan baca bersama-sama, karena ini adalah hanya satu ayat, walaupun nanti banyak ayat yang akan kita baca dan kita renungkan dengan satu tema yang saya angkat dengan nama atau judul hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sudah menjadi ciptaan baru, dan tujuannya adalah untuk kebenaran. Ya, ini berarti bahwa ada beberapa hal yang nanti akan kita renungkan bersama. Bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ayat ini, yaitu 1 Petrus 2 ayat 24. Mari Bapak Ibu sudah boleh melihat di sana. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi dari awal, 3, 2, 1. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat terkenal dan sering orang Kristen, terutama kita di kalangan gereja Peter Indonesia atau karismatik pada umumnya, menggunakan ayat yang terakhir dari bagian ayat keseluruhan ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tetapi sebetulnya ayat ini adalah yang paling inti, mendasar. Di samping oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu penyataan dari apa yang dinyatakan dari ayat ini adalah tema yang hari ini kita akan sama renungkan, bahwa kita sebagai orang percaya hidup untuk kebenaran. Ini adalah kunci, saudara.
Ini adalah dasar dan ini adalah prinsip. Ini adalah sesuatu yang harus kita gumuli dan kita jalani setiap hari. Tetapi bagaimana kita bisa hidup untuk kebenaran, saudara? Hidup untuk kebenaran bukan hidup untuk hukum. Kata kebenaran ini adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu Yesus. Jadi kebenaran ini adalah pribadi. Jadi kalau kita hidup untuk kebenaran, tertuju hidup kita untuk siapa Dia. Dan itulah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi hari ini kita akan kembali merenungkan dari ayat ini. Dari awal kita coba belajar satu persatu. Di sana Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, saudara. Dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan hukum. Ya. Hukum itu hanya bisa memberitahu bagaimana kita supaya tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, hukum nggak bisa menyelesaikan. Malah hukum itu menghukum. Saudara, satu saat kalau saudara melanggar misalnya tata tertib lalu lintas, saudara ditilang. Hukumnya tahu, saudara nggak bawa SIM, ya, saudara ditilang. Tapi kalau saudara bawa SIM nggak ditilang kan? Nah, hukum ini hanya memberikan reward kadang-kadang, tapi juga sanksi. Inilah hukum, saudara, yang kita harus tahu. Tetapi di dalam Alkitab dinyatakan bahwa hukum yang diberikan Allah kepada manusia, yang dalam hal ini konteks kekristenan adalah orang-orang yang berakar dari Yahudi, maka hukum Taurat itu menuntun orang supaya tidak jatuh dan akhirnya hanya mengendalikan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan menuntut kesempurnaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya ketika menderita sengsara dan mencurahkan darahnya. Karena hukum tidak bisa menyelesaikan. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab. Makanya Yesus mati. Dan kematian Yesus di kayu salib itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan muncul. Ada rentetannya dengan apa yang sudah diterima selama ini oleh orang Yahudi tentang hukum Taurat dan para nabi, bahwa mereka hanya hidup di dalam dosa karena hukum Taurat hanya memberitahu bahwa kamu hidup di dalam dosa. Memang ini pengajaran, tetapi ini penting, saudara, supaya saudara kuat dan tangguh menghadapi masalah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, Yesus turun itu merupakan penggenapan janji Tuhan yang selama itu, selama waktu 2000 tahun sebelumnya Yesus datang, itu mereka ada di bawah hukum dan itu untuk orang Yahudi. Sehingga mereka sendiri kewalahan. Hukumnya baik, tetapi orangnya yang tidak baik. Hukumnya baik. Semua hukum yang ada di Indonesia, hukum sipil, itu baik. Tetapi orangnya yang nggak baik. Saudara mengakui itu bahwa kita itu adalah orang berdosa, orang yang suka berbuat salah. Hukumnya baik tetapi tidak bisa tuntas menyelesaikan. Hukum hanya menuntut dan menuntut supaya saudara tidak bisa berbuat dosa. Tapi faktanya saudara tetap berbuat dosa. Kenapa? Saudara terjual oleh kuasa daging, terjual oleh keinginan yang sudah menguasai hidup saudara dan saya, cenderung untuk melakukan yang salah. Kita kadang-kadang ngomong sedikit aja tersinggung, ya. Kita kalau tidak mengampuni dianggap justru kita yang salah. Saling menyalahkan, tidak mau mengambil posisi saya yang salah, kamu yang benar. Sesungguhnya orang yang rendah hati itu adalah orang yang walaupun dia benar, dia malah mendatangi orang yang salah. Itu hidup dalam roh. Kalau hukum nggak bisa. Hukum mengatakan orang yang benar itu nggak boleh datang kepada yang salah. Yang salah harus datang yang benar. Nah, tetapi orang yang hidup dalam roh, saudara, ini makanya ini penting sekali. Karena manusia Kristen itu hidup oleh Roh Kudus. Orang yang benar itu datangin yang salah. Mengapa? Karena dia rendah hati. Untuk apa? Menyelesaikan. Sudahlah, ya, selesai, kita rekonsiliasi. Amin. Ini ajaran kekristenan, ini adalah ajaran kasih, saudara. Loh, nanti kamu nggak rusak orang yang enak aja, salah kok diberi ampun. Saudara, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Amin. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kalau
saudara belum tergerak oleh kuasa kasih Tuhan untuk membuat saudara mengampuni kepada orang yang bersalah, saudara belum hidup di dalam Injil yang sebenarnya. Saudara hidup dalam hukum Taurat. Dia aja yang mudah datang kepada saya. Aku tua, aku udah makan banyak asam garam. Jangan dianggap sepele, aku itu tua. Aku ngerti tentang hal itu. Aku nggak mau. Aku yang benar. Ini dicontohkan oleh orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku telah bersepuluhan. Aku telah datang beribadah. Aku telah berpuasa. Aku telah melakukan semua. Aku tidak seperti orang ini yang kerjanya merampok. Ini sama dengan itu. Kalau kita tidak memberi pengampunan, kalau saudara tidak memberikan kelepasan kepada orang yang bersalah kepada saudara, saudara dan saya tidak ada di dalam Injil Yesus. Itulah sebabnya dalam ayat ini Yesus telah menanggung dosa kita. Apa hubungannya dia menanggung dosa saudara dan saya? Nggak ada. Sesungguhnya saudara pantas masuk ke dalam kebinasaan dan kematian. Tetapi karena Allah itu begitu baik, Allah itu kasih, Allah itu merendahkan diri. Bagaimana menjadi manusia? Bukan berarti Allahnya hilang terus jadi manusia terus Allah nggak ada. Bukan. Allah mempunyai dua sifat, yaitu ilahi, tetap dia Allah, dan dia juga mempunyai sifat dia manusia yang tanpa dosa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia sebetulnya sebagai manusia itu menanggung kesalahan saudara dan saya. Saya berkorban ini karena ada perjamuan kudus supaya nyambung. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Biar saudara tidak hanya ritualitas, tidak hanya rutinitas, makan dan minum. Oh ya, tiap minggu hari pertama kita penuhi gereja, kita datang dengan tubuh dan darah saya disembuhkan. Tapi saudara tidak mengerti dan tidak mendalami, dan saudara tidak hidup bergetar di hadapan Tuhan karena saudara takut. Takut karena hormat, bukan takut karena Tuhan menakutkan. Orang yang takut itu gemetar, gitu ya. Gemetar itu hormat, saudara. Ini yang diinginkan, saudara. Makanya Yesus turun, dia berkata ketika di atas kayu salib mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sebagai manusia, dia merasakan bagaimana cerita itu menggambarkan dosa itu ditanggung oleh dirinya. Dosanya siapa? Dosanya semua manusia. Luar biasa, saudara. Mungkin saudara ini kan sudah menjadi ajaran dasar, Pak. Kenapa dibahas? Saudara, melalui apa yang dilakukan Yesus, saudara bisa meneladani apa yang dikerjakan Yesus hari ini. Amin. Bukan sekedar ini kan dari Tuhan, ya udah kita terima aja, nggak usah diskusi lagi. Saudara, kalau saudara mendalami apa arti Yesus yang merendahkan diri sebagai anak tunggal Bapa, yang perlu hanya tinggal di surga, tidak perlu datang ke dunia, tapi dia mau, itu sudah satu hal yang saudara dan saya harus benar-benar renungkan dan menjadi hidup saudara. Itulah sebabnya, saudara, ketika Yesus datang ke dunia, dia menderita sengsara dan mencurahkan darahnya. Mengapa mencurahkan darahnya? Darah harus diganti dengan darah. Orang yang mati karena dosa, itu darahnya itu berhutang. Karena itu harus diganti dengan darah. Kalau saudara utang uang, diganti dengan uang. Kalau saudara utang jasa, harus diganti dengan jasa. Aku suka dibantu, nolong kerja bakti waktu saya banjir. Dia datang, saya kalau dia banjir saya juga datang membantu memberikan jasa kembali dengan membantu membersihkan banjir. Kalau dia suka memberi saya sesuatu berupa uang, saya juga akan membantu dengan uang. Itu hukum, saudara. Nah, manusia tidak bisa ini membayar itu di hadapan Allah. Darahnya sudah tercemar dengan dosa. Bagaimana darah itu bisa memberikan kompensasi, memberikan tebusan kepada orang yang bersalah kalau orang itu berdosa? Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara di antara kita, ilustrasi ya, mudah-mudahan nggak ada yang masuk dalam penjara. Saudara keluar dari penjara, saudara bisa keluar sendiri. Ada cara saudara bisa keluar dari penjara, dikasih
remisi atau gerasi oleh presiden. Dari siapa itu? Dari penguasa yang berhak, karena saudara salah kepada negara. Saya salah kepada negara, saya contoh. Saya dimasukkan penjara, bisa keluar dari penjara kemana caranya? Menyelesaikan hukumannya atau diberi gerasi. Siapa yang memberi? Negara. Yang melakukan apa? Kepala negara. Itu pun bukan presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kita bersalah kepada negara. Kalau saudara berdosa kepada Allah, siapa yang memberi gerasi? Siapa yang bisa mengampuni? Hanya Allah. Caranya gimana? Di depan kita sudah katakan darah harus diganti dengan darah, nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan itulah dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, yang tidak mengenal dosa, yang suci dong, yang bisa mengganti itu, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang suci, Yesus yang tanpa dosa, itulah yang menjadi jaminan saudara diampuni karena dia mati buat saudara. Ini baru masuk nanti bagaimana kita hidup untuk kebenaran, saudara. Ini baru dasarnya supaya ngerti. Jadi kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan menurut Alkitab, saudara nggak bisa hidup dalam kebenaran. Saya tidak bisa hidup kebenaran, karena saudara harus dipindahkan dulu dari hidup yang lama yang dikuasai oleh iblis itu, saudara dibawa menjadi anak Allah dulu secara rohani, menjadi bayi. Berapa kali saya ngomong ini supaya saudara dan saya mengerti, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang benar-benar memahami arti daripada kekristenan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu dia yang tidak mengenal dosa mau dibuat menjadi dosa karena kita. Maksudnya gimana? Dia mati di kayu salib itu bukan karena kesalahannya dia. Dia mati di kayu salib itu karena kesalahan saudara dan saya. Saudara mau menanggung kesalahan orang lain? Entar dulu dia yang salah kok aku yang ngaku. Saudara mau menanggung ketika difitnah sebetulnya ya salah tetangga, tapi saudara difitnah menjadi kesalahan tetangga? Awas. Jangan main-main sama saya. Saya tidak melakukan itu. Saudara, itu yang salah tetangga. Kok aku yang difitnah dimasukkan penjara? Mau? Saudara, ini yang saya ingin jelaskan. Lalu saudara bertanya, loh kok bisa Pak? Kayak gitu. Bisa, ternyata banyak orang yang benar difitnah. Dan itulah Yesus. Ketika Yesus difitnah, dia merusak kehidupan orang Yahudi, menghujat Allah. Itulah dipakai oleh Allah. Ternyata dia bukan menghujat karena Yesus tanpa dosa menurut Alkitab. Berarti dia menebus orang yang berdosa. Ini permainan aja sama orang-orang dunia. Orang yang benar dianggap salah karena dia pikirannya dosa. Orang yang dosa itu tetap dosa. Itulah dikuasai oleh iblis. Jadi kalau orang yang sudah buta dalam dosanya, nggak bisa mengerti kebenaran. Dan itu bahaya. Oleh karena itu kadang-kadang mungkin kita diizinkan Bapak Ibu Saudara, kita bisa difitnah orang lain padahal saudara benar. Berarti saudara diproyeksikan seperti Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan dengan demikian saudara memuliakan Tuhan. Itu saudara yang saya dan saya harus mengerti hari ini. Jangan sekedar Yesus mati kayu salib, saya sudah tebus, sudah beres, enak. Bukan saudara. Ini apa yang harus disingkapkan dalam hidup saudara sehari-hari. Karena itu yang dilakukan Allah buat saudara dan saya. Kasihnya itu melampaui daripada pengertian. Kok mau ya? Saya aja kadang-kadang diomongin sedikit sudah gak mau ngomong semalam. Saya sudah kadang-kadang diperlakukan sedikit aja sudah gak mau. Kalau dia gak mau datang, saya gak mau datang. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Ngeri kan? Kristenan bukan murahan. Harga yang harus dibayar begitu mahal. Itulah hidup untuk kebenaran. Memang saudara sudah diampuni, sudah dihapuskan dosanya. Tapi kalau karakternya nggak berubah, percuma. Saudara tidak menghargai, saudara tidak menghormati, kita tidak sama-sama mengerti kebenaran itu. Jadi kematian Yesus itu bukan main nilainya. Makanya ada satu ayat yang mengatakan kalau orang mendapat seluruh isi dunia ini tapi jiwanya binasa, apa gunanya mereka hidup?
Itu artinya keselamatan seseorang itu tidak bisa diperoleh dengan apa yang diusahakan oleh manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nilai yang paling berharga dalam hidup saudara adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang tiap bulan sekali kita peringati dengan darah dan tubuhnya kita makan. Itu nilainya mahal, saudara. Kalau dunia ini menjadi milik saudara, saudara hidup sendirian tanpa orang lain, berarti saudara jadi siapa? Saudara hidup sendiri di dunia ini ya dengan keluarga, tapi saudara jadi kepala keluarga. Tidak ada orang lain, tidak ada tetangga, tidak ada siapapun. Saudara berarti menjadi apa? Menjadi raja. Tapi saudara memiliki itu tanpa Yesus, walaupun saudara punya seluruh dunia ini 0%. Tidak ada gunanya, karena saudara tidak hidup oleh dan untuk Tuhan. Itu saudara. Karena itu makanya kita harus masuk dulu bagaimana Yesus yang suci, Yesus yang tanpa dosa itu dijadikan dosa. Memang ini tidak mudah untuk mengerti, tetapi yang saudara dan saya harus pahami adalah saudara harus merendahkan diri seperti Yesus dan menjadi seorang hamba yang hina dina, seperti dia juga menjadi manusia yang turun karena dia sebetulnya Allah, dan menjadi seperti saudara yang lemah, tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi saudara. Dia dicaci, dia difitnah, dia diolok, tetapi dia tidak membalas karena dia ingin menyelamatkan saudara. Saudara, Yesus mati di kayu salib menggenapi hukum, karena hukum tadi saudara tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dia hanya memberikan gambaran, nih loh kamu berdosa, nih dosamu itu seperti ini nih, kamu gak bisa, walaupun kamu 9 nilainya, masih ada 1 poin kamu gak bisa sampai kepada Allah. Itu hukum Taurat. Dan tidak mungkin saudara. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan 4 yang berbunyi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, hukum gak mungkin saudara. Hukum itu gak mungkin. Ini ajaran kekristenan keunikan kita. Hukum Taurat tidak mungkin menyelesaikan saudara. Dan bahkan dengan hukum itu malah saudara cenderung terangsang membuat satu dosa. Saudara pernah berpikir kan, Pak, Bu, jangan sekali-kali ngintip ya. Kira-kira saudara pikiran, apa sih kok gak boleh ngintip? Pengen ngintip kan? Ya kan? Pengen, kok gak boleh? Setelah saudara ngintip, saudara melihat sesuatu yang dosa. Itulah hukum Taurat. Jadi perintah yang mengatakan supaya tidak boleh itu merangsang saudara untuk mengetahui, kenapa sih? Sebetulnya gak usah. Jangan ngintip, jangan ngebut. Kenapa sih kalau ngebut? Kan begitu kan? Kadang-kadang itu jangan ngebut, malah ngebut. Kenapa? Karena kita ingin tahu dan ingin melakukan sesuatu yang dilarang. Itu kecenderungan kita. Tapi setelah dia alami dari keinginan itu, malah dosa timbul. Itu hukum saudara. Karena hukum itu tidak bisa menyelesaikan, maka yang menyelesaikan adalah roh, yang menyelesaikan adalah pribadi, yang menghapus akibat dari hukum. Saudara tetap bisa melakukan dosa, tetapi Tuhan yang menyelesaikan, dan saudara diciptakan kembali menjadi manusia baru. Apa orang Kristen sekarang kebal saudara? Orang Kristen kebal terhadap hukum? Enggak. Ini bukan diarahkan ketika orang Kristen sudah diampuni dosanya, dia semaunya, enggak saudara. Orang Kristen yang sudah diampuni dosanya dihapus oleh Tuhan Yesus karena oleh kematiannya, saudara menjadi ciptaan baru. Artinya bisa hidup dalam kebenaran, karena Yesus selalu mendampingi saudara, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Dan ketika saudara jatuh, saudara tidak merasa lagi ngomong seperti dulu. Kalau orang yang berbisik hukum Taurat, nih lo, aku sudah melakukan, apain kamu? Kamu kan cuma segitu, nilaimu kan cuma 7 secara rohani, aku 8. Bukan kayak gitu, saudara. Hidup kita dipersatukan dengan Tuhan, bukan untuk membandingkan dengan orang lain. Jadi hidup kita yang baru itu mengalami pembaruan yang benar. Pembaruan yang benar itu hidup kita hanya tertuju kepada apa yang Tuhan mau melalui rohnya.
Ketika kita bersalah, kita aduh Tuhan aku salah, aku bangkit, aku hidup lagi, aku salah. Tapi lama-lama tidak salah. Semakin kecil saudara meninggalkan dosa, itulah prinsip bahwa saudara hidup di dalam kasih karunia, bahwa hidup saudara menjadi manusia Kristus, manusia Allah. Hukum Taurat nggak bisa menyelesaikan seperti ini, karena tidak ada Roh Kudus. Kudusannya masih ada di dalam diri orang itu. Saudara harus mengalami ini. Saya ragu dan saya khawatir mudah-mudahan tidak terjadi dalam anak-anak Tuhan di gereja kita. Bahwa hidup kita menjadi orang Kristen yang ritualitas, yang hanya hidup sehari-hari seperti yang sudahlah kayak gini. Ngapain lagi sih masih hidup menjadi seperti Kristus? Kita yang penting beragama kok, baik sama orang. Saudara, hidup baik sama orang, iya. Kita harus baik sama semua orang. Bahkan Tuhan punya standar yang tinggi untuk hidup baik bagi orang. Tidak hanya orang yang baik sama saudara, sama musuh saudara-saudara baik. Saudara bisa mengasihi musuh, tanpa Kristus nggak mungkin. Saudara bisa mengasihi orang yang benci sama saudara, tanpa Kristus tidak mungkin. Karena hanya ada dalam Kristus yang bisa, karena dia telah melakukannya itu untuk saudara. Dan pasti saudara menjadi anak-anak yang bisa melakukannya untuk orang lain. Amin. Itu saudara. Ini bukan main-main, tapi ini sungguh kalau saudara mau menjadi anak-anak Allah yang sejati. Jadi hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan, karena itu Kristus mati. Saya katakan di dalam ayat ini, saya bacakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Berarti manusianya yang rusak. Manusia itu rusak karena kita masih ada dalam daging. Makanya jangan sok lah. Jangan kita berbangga lah, walaupun kita punya pintar lebih baik, segala sesuatu dipakai Tuhan. Kita ini masih hidup di dalam daging, dalam artian tubuh kita belum sempurna, masih bisa berbuat salah. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, apapun yang kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu karena kasih karunia. Tidak ada kebanggaan satupun. Menjadi orang Kristen semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, semakin menganggap dirinya tidak layak Tuhan. Saudara, itulah Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dalam tubuhnya Yesus. Jadi kematian Yesus sebagai manusia, itulah yang menjawab dosa saudara sudah diampuni dan dihapuskan. Saudara, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging lagi. Saudara sudah dipindahkan, tapi saudara tidak boleh kembali kepada yang lama. Seperti ilustrasi seekor babi yang sudah dibersihkan. Ketika dia masuk dalam kubangan, ya tuannya itu membersihkan supaya kelihatan putih bersih gitu ya. Jangan kembali ke tempat kubangan. Bisa, masih bisa, karena kita masih hidup dalam daging dan lingkungan kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, kita tidak melihat satu persatu orang yang berdosa, tapi pada umumnya Tuhan katakan lingkungan dunia ini berdosa, licik, jahat. Sekecil apapun itu, dia tanpa Kristus tidak bisa mengalami pemulihan. Supaya tuntutan dalam hukum Taurat dikenal dalam kita yang tidak menurut hukum daging. Saudara, menjadi orang Kristen itu hidup menurut roh. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait rumah Allah, di mana Roh Kudus mendiami saudara. Tapi saudara nggak pernah bekerja dengan Roh Kudus. Saudara jalan sendiri. Pagi-pagi sudah pergi tanpa bersekutu dengan Tuhan. Karena kita juga punya pribadi yang berbeda dengan Tuhan. Kita bisa jalan sendiri. Udah pergilah. Yang penting kita siap dengan manajemen, dengan keahlian, dengan profesionalitas. Saudara dan saya tetap harus bergantung dengan Roh Kudus. Itulah yang membawa saudara dalam kehidupan semakin hari diperbarui, dan saudara bisa menghasilkan hidup untuk kebenaran. Saudara. Jadi hidup saudara adalah hidup menurut roh, bukan menurut daging. Saudara, ada 3 keinginan yang membuat saudara bisa binasa. Keinginan daging yang dipikirkan hanya bagaimana dagingku itu sehat gitu ya. Makan banyak, harus pokoknya semau-maunya. Pokoknya aku kalau nggak ini untuk dagingku aku nggak puas. Keinginan mata itu melampaui daripada keinginan yang pantas
ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, itu mata. Dan keangkuhan hidup, nggak mau dilampaui. Itu 3 hal. Ini yang saudara harus saya renungkan kok dikikis setiap hari. Ketika saudara merasa, wah aku nggak bisa dilampaui, waduh, dari keangkuhan hidup. Ketika aku pengen lagi lebih dari apa yang siap cukup, waduh, ini keinginan mata ini. Itu saudara, ini memang kayak gitu. Jadi kalau saya itu sudah cukup loh makan, tapi aku pengen aja makan yang lain lagi banyak. Kalau belum puas seluruh dunia ini, dari restoran sampai Sabang sampai Merauke, misalnya ya, saya belum jadi manusia yang bergengsi. Ini keinginan daging. Luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah yang saudara dan saya harus benar-benar pahami dan alami ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit untuk Bapa di surga. Ketika saudara dipersatukan dengan kematian, saudara sudah diampuni dan saudara hidup baru untuk Allah. Itulah hidup untuk kebenaran saudara. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, saudara. Saya akan katakan sebentar bahwa hukum Taurat yang dikatakan bahwa ada domba jantan, ada lembu jantan yang dikorbankan untuk menebus dosa pada zaman hukum Taurat, itu bukan yang sejati, itu gambaran. Kenapa dipakai? Ya karena manusia waktu itu masih hidup seperti pada zamannya, mereka hanya perlu dengan hukum Taurat. Nanti satu saat Tuhan Yesuslah yang turun menjadi yang sejati. Saudara tahu kan gambaran? Saudara kalau lagi telepon jarak jauh dengan saudara yang dikasih, suami istri yang berpisah, mungkin karena pekerjaan, yang satu kerja mungkin di kapal atau di luar negeri, saudara telepon. Saudara suaranya itu sudah rasanya kayak apa? Waduh, ini suamiku. Atau pakai video, waduh kelihatan masih sakit. Tapi itu bayangan saudara. Saudara aja udah seneng banget kan? Saudara dibantu loh dengan video sekarang, video conference, ya bisa telepon menggunakan video, saudara bisa mendengar suaranya. Ini suaranya itu suami saya, ini istri saya, ini gitu ya. Dia nggak bisa lupa. Tetapi kalau dia sudah datang hari Minggu sama-sama saudara di rumah berdua setelah ibadah, saudara ngomong dari hati ke hati, Pak, ayo kita videoan gitu bukan? Kita videoan Pak, saya senang videoan. Ayo kita telepon-teleponan. Sudah ketemu sama orangnya kok telepon-teleponan. Sudah, itu hukum Taurat itu pada waktu kita masih jauh dari Tuhan, menggunakan video call, menggunakan telepon. Tetapi saudara dalam Kristus, saudara sudah bertemu muka dengan muka. Lebih senang gambarnya atau senang sejatinya? Ya senang yang aslinya. Tapi herannya orang yang sudah ketemu dengan aslinya malah berantem. Wah kalau jauh kangen. Aduh kangen gitu ya. Sudah 6 bulan, sudah 1 tahun gak ketemu. Tapi ketemu baru seminggu berantem. Sering gak saudara kayak gitu? Tuhan, aku kangen Tuhan. Tolong aku, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Aku kangen Tuhan, tapi ketemu tiap hari. Saudara malah menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Masa dia diberkati, aku enggak? Coba. Aku kan sudah ikut Tuhan. Lucu enggak? Saudara pernah mengalami? Mudah-mudahan enggak pernah mengalami. Tapi saya percaya Tuhan tahu hati saudara dan saudara pengalaman dengan Tuhan. Saya pun juga pernah seperti itu. Maksud saya saudara sudah bertemu dengan Tuhan face to face, pribadi dengan pribadi karena Roh Kudus, karena firman, bahkan yang setiap hari kita diingatkan melalui khotbah seperti ini. Tapi suka berantem. Ya Tuhan mah diajak berantem mah kecil lah. Masa Tuhan berantem mau ngelabuin saudara, dia maha kuasa, aku gak perlu kamu sebetulnya. Tapi dia sabar, sabar. Apa sih sebenarnya yang kamu mau? Itu ya Tuhan gini-gini ngadu. Tuhan hanya sebagai tempat pengaduan. Banyak orang Kristen memakai Tuhan hanya suka mengadu. Tuhan kenapa ini? Aku nggak mau sama dia. Tuhan dia suka kayak gini. Ngadu sama Tuhan. Tuhan bukan tempat pengaduan. Tuhan tempat untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan, untuk mengikuti kehendaknya. Amin. Iya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara, jangan kita memakai cara-cara yang sudah lama, yang usang, dikembalikan. Saudara, ibadah itu ritual, benar. Saudara memang hadir di tengah itu ritual. Tetapi jangan gara-gara ritual
Perjamuan kudus juga ritual. Memang ada ritualnya, harus diangkat dulu, pendeta ngomong, baru saudara makan. Tapi bukan itunya, pendalamannya, pengertiannya, esensinya, hakikatnya. Itu ketika saudara makan, sudah ingat Yesus sudah mati untuk aku, dan aku bersama dengan Yesus sudah diampuni dosanya. Setiap kali kami diingatkan oleh perjamuan kudus, hidupku sudah dijamin oleh Tuhan bahwa saya menjadi manusia baru, saya boleh hidup memuliakan Tuhan, hidup untuk kebenaran. Ini kadang-kadang orang Kristen kan seperti terjebak dengan cara-cara orang dunia dan agamawi. Saya maksudkan agamawi tentu yang tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan, karena itu Yesus Kristus yang mati sekali untuk selama-lamanya. Saudara, kalau Tuhan Yesus mau mati sekali untuk selama-lamanya, saudara bisa mau nggak sekali untuk selama-lama? Sekali Yesus setia sampai selama-lamanya, kan nggak cocok. Kalau Yesus mau mati sekali untuk selama-lamanya bagi saudara, itu nggak bisa dicabut. Bapa sudah mengesahkan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya bagi setiap manusia. Tapi saudara, kadang-kadang Senin Kemis, saya kadang-kadang siang malam, kalau lagi nggak mendung berdoa, kalau lagi masalah banyak entar dulu. Bukan main. Maka kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Tadi pujian kan, kasih setiamu Tuhan. Ini nyanyian ini benar apa enggak di dalam hidup saudara? Tapi saudara, ya itu kan Tuhan. Saya kan boleh lah kadang-kadang Senin Kemis gitu. Saudara, ini gambaran kita kalau Tuhan setia. Karena kesetiaan Tuhan ketika dia menjadi manusia. Saudara juga manusia dan sudah diberi hidup yang baru, saudara juga harus setia. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari, itulah yang dikerjakan Yesus ketika dia menanggung dosa dan kesalahan. Dengan demikian Bapak Saudara, Yesus mati di kayu salib menjadi kurban penghapus dosa yang sempurna. Kalau sempurna itu nilainya berapa? 10 atau 100. Tidak ada kurban penebus dosa yang sempurna menurut Alkitab selain Yesus yang mati. Sebab itu Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Di dalam 1 Petrus 3:18, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Saya sudah singgung. Saudara difitnah, berarti saudara benar. Mau nggak saudara hidup untuk mereka, menggantikan dia? Ini contoh, dan ini kehidupan Kristen yang harus kita tempuh. Kalau saudara dan saya tidak seperti itu, saudara dan saya belum menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara jangan mau enaknya, saya jangan mau enaknya. Tuhan ini tidak hanya memberi yang tidak punya nilai. Tuhan itu tidak hanya memberi yang tidak punya nilai. Saudara kalau berpikir mempunyai anak, nah bisa kasih duit 100 juta untuk sekolah S1 yang terbaik, kira-kira bapaknya punya nilai enggak terhadap anaknya dengan duit yang 100 juta? Punya. Bukan terus begini pikirannya, ini saya kasih duit, terserah nanti mau jadi apa terserah lo gitu. Ya enggak ada, aku mau disekolahkan dengan 100 juta sekolah yang terbaik. Aku berharap nanti kamu menjadi orang hebat. Kan begitu kan? Itu pemberian itu bukan cuma-cuma. Pemberian itu mengandung tanggung jawab. Makanya kematiannya juga memberikan segala sesuatu yang mempunyai nilai. Ketika itu dilakukan, saudara menjadi manusia hidup untuk kebenaran, hidup untuk Tuhan, ya, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Itu jalan untuk membawa kepada Bapa. Ibrani pasal 9:20, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara akan selamat kalau saudara tidak menantikan Dia, tidak mengikut Dia. Saudara tidak sungguh-sungguh melanjutkan apa yang Tuhan sudah beri saudara. Saya kasih ilustrasi lagi. Kalau Tuhan ngasih modal kepada saudara, misalnya orang tua ngasih modal, ini saya kasih modal kamu jualan di pasar, kamu belanja, saudara, kira-kira udahlah, pakai semaunya, saudara, biar nggak untung nggak apa-apa, kita bagi-bagi. Kira-kira rencana bapakmu kayak gitu apa enggak dulu, saudara? Saudara punya nilai, sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu punya nilai. Nilai artinya punya tanggung jawab, saudara. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari, karena itu sudah semestinya seharusnya untuk kita sebagai orang Kristen yang telah mati
terhadap dosa, tadi katakan mati terhadap dosa, kita itu sudah tidak dikendalikan oleh dosa. Tetapi saudara masih mungkin berbuat dosa. Saudara dan saya hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya di dalam 2 Korintus 5 ayat 15a, mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa kita diberi kebebasan kok harus untuk hidup untuk orang lain, untuk Tuhan? Nah, Tuhan kan dari sumber segala kehidupan saudara. Tuhan kan sumber dari segala kehidupan saudara. Tuhan itu sumber kehidupan. Ketika saudara mati ditebus dosanya, saudara dihidupkan kembali, saudara akan dibawa ke surga. Masa saudara nggak mau hidup untuk Tuhan? Saudara aja dalam kehidupan dunia, kalau ada orang yang kaya raya, ya, punya kekuasaan, saudara kira-kira takut nggak sama dia? Dijamin tiap hari dikasih makan, pasti membela bosnya. Iya dong, ini bosku yang kasih makan, tetangga ngomong doang gitu, dia punya kuasa, aku bela. Sudah, dunia aja kayak gitu, sampai banyak yang dibela-bela gak jelas, kelihatannya membela tapi hanya cari muka. Sudah, Tuhan memang mau kalau kita juga membela Tuhan dengan cara muka gitu. Nih Yesus nih hebat, tapi hidupnya menipu, bohong, mencuri. Ngomongnya benar, tapi kelakuannya menghina Tuhan dan mendukakan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah hidup dalam kebenaran. Ngeri saudara. Jadi latah kita selama ini nyanyi yang hebat itu benar, tapi apakah saudara berubah oleh karena nyanyian itu? Apakah nyanyianmu yang begitu membela Tuhan bahwa Allah itu baik, hidupmu juga seperti itu? Kita suka jual nama orang lain. Karena orang lain itu hebat, kita jual supaya kita jadi hebat. Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita supaya saudara menjadi seperti Kristus. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dia tidak menjual Bapa, tetapi dia menjual dirinya untuk Bapa. Amin. Karena apa? Dia menolong saudara dan saya. Menjual dirinya bukan karena dia dipaksa, tapi karena mengasihi. Itu yang dibuat oleh Yesus. Ketika kita setiap kali memperingati kematiannya, maka kita harus tahu bahwa kita harus hidup untuk kebenaran. Ada 3 hal saudara. Ini yang sebetulnya prinsip. Yang pertama, kalau kita hidup untuk kebenaran, maka yang pertama adalah kita harus mengabdi. Mengabdi itu mendedikasikan, mempersembahkan. Saudara tahu mempersembahkan? Mempersembahkan, saudara tahu tak? Kalau saya pergi ke orang penting, saya jenderal bintang 4 atau kepala negara, kamu datang, kira-kira mau datang, ini Pak persembahan saya, itu berapa? Harganya cuma 50.000. Pasti pikir, baik kamu datang aja kan pakai pakaian yang luar biasa, menghadap presiden, sikapnya ngomongnya jangan keliru, kira-kira apa yang dibawa ini sama yang maha baik dan maha kuasa ini, maha hebat ini. Pasti saudara mempersiapkan semua untuk itu. Saudara, apalagi kepada Tuhan saudara. Jadi mengabdi itu mempersembahkan yang paling baik. Yang paling baik apa? Kalau untuk Tuhan, itu bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan kemampuan khotbahmu, tapi hidupmu dari pagi sampai ketemu pagi untuk Tuhan. Dan itu harus dinyatakan kepada sesama. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama kita harus mengabdi, dipersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan untuk yang lain. Loh, kita kan kerja di kantor Pak, untuk Tuhan, jujur, benar, setia, memberkati orang. Udah, apapun yang saudara kerjai, saudara lakukan itu. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 15 tadi sudah dibaca, bahwa kalau Yesus sudah mati dan bangkit untuk orang itu, kalau Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk saya hidup untuk Dia. Amin. Karena saudara sudah ditebus menjadi manusia baru, saudara mengabdikan diri untuk Tuhan. Makanya saya mengajak kita semua Bapak Saudara, ayo kita mengabdikan diri, mendedikasikan hidup saudara untuk Tuhan.
bukan hanya dengan kata-kata pujian, tetapi dengan hidup yang sejati untuk kemuliaannya, menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, untuk hidup bagi Tuhan, atau yang dimaksud dengan hidup untuk kebenaran, saya katakan di poin kedua, hidup untuk mengikuti jejaknya. Alur kehidupan Kristus itu seperti apa, kita ikuti, saudara. Mengikuti. Kalau di dalam 1 Petrus 2 ini adalah dikatakan bahwa ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia difitnah, dia tidak membalas dengan fitnah. Kita ikuti, dia itu teladan. Tadi sudah katakan di depan, bagaimana kalau saudara difitnah, saudara mau balas fitnah? Itu hukum. Tapi kalau hidup dalam roh, saudara mengasihi, memberkati. Jadi yang kedua, saudara hidup untuk mengikuti jejak Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara dan saya sebelum kita mengakhiri dari poin yang ketiga. Ketika ia dicaci maki, tapi sebelumnya ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Menderita itu meninggalkan teladan. Jadi penderitaan saudara seperti apa? Kalau saudara menderita karena salah saudara, itu bukan teladan. Saudara, kalau saya bersalah dan saya mengalami akibat dari kesalahan saya tidak bisa meneladani untuk orang lain. Bagaimana salah bisa meneladani? Tapi Kristus dicaci maki, dia tidak bersalah, bisa menjadi teladan. Saudara benar dianggap pencuri, saudara bisa menjadi teladan. Mau nggak? Terlalu mahal bagi orang Kristen untuk hidup seperti itu. Tapi itulah kekristenan yang hari ini, supaya saudara sebagai manusia hidup untuk kebenaran bisa mengalami itu. Minta kekuatan Tuhan. Karena hari ini firman-Nya telah sampai kepada saudara-saudara yang bergaul dengan Roh Kudus, supaya setiap hari saudara bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Hidup mengikuti jejaknya. Yang pertama, hidup mengabdi. Dia menjadi satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, jangan mengabdi dua Tuhan, satu Tuhan. Dan yang kedua, mengikuti cara hidupnya. Bagaimana kita hidup? Karena dia telah meninggalkan contoh yang baik. Yang terakhir, saudara, hidup untuk melakukan kehendaknya, untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Bukan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita membela Tuhan kalau Tuhan seperti ini. Sepertinya Tuhan tidak perlu bela. Tapi hidup yang untuk melakukan kehendaknya itu segala sesuatu yang Tuhan mau, saudara mau. Ntar dulu Tuhan, ntar. Ada orang yang berdalih ketika diminta Tuhan. Ntar dulu saya masih punya mobil baru, ntar aja gitu ya. Ada yang baru pengantin ya. Ntar dulu keluarga saya masih sibuk, ntar aja. Gitu ya. Sudah ada 3 alasan orang-orang yang menolak, tidak mau melayani Tuhan. Karena dia punya keinginan yang lebih penting. Keinginan kita harus berpihak untuk keinginan Tuhan. Amin. Iya, Yesus tidak pernah menginginkan dirinya sendiri, tapi menginginkan kehendak Bapa. Dia mati karena menginginkan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Jadi 3 hal yang penting bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Tunduk dan mengabdi kepada Yesus satu-satunya Tuhan. Karena dia yang diberi kuasa untuk menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, hidup untuk mengikuti cara hidup di dunia ini seperti Kristus hidup. Ya, jejaknya. Mengampuni, memaafkan, ya, hidup berdamai dengan banyak orang, menjadi berkat, tidak mencari hidup penuh dengan kejemawaan. Yang ketiga, hidup untuk melakukan kehendaknya. Sebab di dalam Matius 7 ayat 21 saya akan bacakan sebagai penutup. Mari kita bacakan sama-sama Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Hebat ya. Kita sering berseru kan Tuhan, Tuhan. Bukan setiap. Apakah kita masuk dalam setiap? Atau kalau yang bukan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ukurannya bukan menyanyi Tuhan, Tuhan. Bahkan bukan melakukan mujizat. Melainkan dia yang melakukan. Mengabdi kepada Tuhan. Mengikuti jejaknya. Dan mengikuti keinginannya. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yaitu melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk ingat
bahwa saudara hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran bukan hidup untuk diri saudara lagi, tapi untuk Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Dialah yang sudah mencipta saudara. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, sudah diampuni dosanya. Dan ketika diampuni saudara, dijadikan menjadi ciptaan baru. Dan saudara bisa hidup baru. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Mari kita renungkan hari ini. Kan kita benar-benar nikmati perjamuan kudus yang akan kita makan dan minum. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama angkat satu pujian. Karena salibmu ku hidup. Karena hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Katakan, darah-Mu menyucikan Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan, ku nyatakan Kaulah segala-galanya. Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyucikan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Mari saudara, kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita katakan pujian, hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami renungkan betapa hina dina kami ini di hadapan Tuhan. Hanya karena salib, karena kematian Tuhan yang membuat kami menjadi manusia baru yang dikenal kembali oleh Allah. Karena tanpa dosa diampuni, kami tidak menjadi ciptaan baru. Dan kami tidak hanya puas dengan apa yang telah Kau lakukan. Karena ketika Kau mengatakan sudah selesai, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kami, maka kami menjadi ciptaan baru, menjadi hidup untuk kebenaran, yaitu supaya kami boleh mengabdikan diri kami untuk Engkau satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian juga Tuhan, kami rindu supaya hidup ini meneladani apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau kerjakan ketika Kau ada 2000 tahun yang lalu. Ketika Engkau dicaci, Engkau tidak membalas dengan caci maki. Ketika Engkau diludahi, Engkau tidak membalas dengan diludahi. Bahkan Engkau ketika diperlakukan dengan kejahatan, Engkau tidak melakukan pembalasan dengan kejahatan, tapi Engkau memberkati. Karena Tuhan mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, kita sekalian pada saat ini merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Karena hidup kami telah Kau beli dengan harga yang mahal, dan kami adalah milik Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka pulang, mereka boleh hidup untuk kebenaran, untuk kemuliaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, perjamuan asa yang kudus yang Tuhan nyatakan setiap kali sebulan minggu pertama. Dan kali ini Tuhan, kami akan mengingat kematian Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami hidup menjadi manusia baru. Kami akan benar-benar menghayati ketika kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua untuk siap menerima perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.